Kembali lagi di Bingkai Suara listener. Kita sudah masuk season 4 ya. Kemarin kita tutup season di season 3. Kita 105 episode dan 38 bintang tamu ya. Ya kemarin di season 3 surprise banget ya. Kita dari musisi nasional, internasional pun juga ada ya. Kita ngobrol-ngobrol banyak. Nah sekarang kita start season 4. Dan season awal ini kita buka ngobrolin musik pastinya. Nah kalau ngobrolin musik ya, saya di Sarosadi mesti nggak sendiri ya. Pasti ada bintang tamunya di sini. Ini ada seorang musisi dan di episode kali ini kita barengan sama seorang solois. Sebenarnya nggak solois ya, dia itu sebenarnya punya grup band gitu ya. Cuman dia pada tahun 2020 itu dia coba untuk bersolo gitu ya. Nah, nanti kenapa sih kok dia kok akhirnya bersolo? Nah, nanti kita kulik-kulik lah di sini. Di sini ada Neida. Halo Neida. Halo. Halo. Ya. Ya, mungkin listener sudah banyak yang tahu ya Neida ini siapa ya. Ya. Tapi pastinya juga udah tahu kalau Neida ini sudah ngeluarin sampai sekarang 4 single ya Neida. Yes. Sebenarnya 5 ya. Yang sebelumnya kan ada ya. Iya benar. Ya. 5, tapi ini 4 adalah single aku sebagai solois karena yang pertama itu featuring. Featuring, ya oke. Pertama-tama aku mau ngucapin selamat dulu ya Neida ya. Barusan minggu lalu ya, launching single terbaru judulnya Nirmala ya, listener ya. Ya, nah tapi sebelum kita ngomong Nirmala ya listener ya, kita coba ya flashback. Mungkin agak jauh ya Neida ya. Dulu awal nyanyi 3 tahun ya, nyanyi bareng Kak Seto ya. Bener. Nyanyi anak-anak ya. Itu terus akhirnya udah tur-tur ya malah ya Neida ya, waktu kecil ya. Sempat ya. Surabaya, Jogja gitu deh saya inget aku. Iya, sudah sempat tur-tur musik dan akhirnya malah berhenti nyanyi di umur 5 tahun ya. Iya, karena emang pas masih kecil tuh sebagai hobi, tapi pas sudah mulai sekolah emang sama keluarga difokusin untuk pendidikan dulu sih. Jadi musik tuh sebagai hobi aja. Oke. Berarti dulu kecil itu yang ngedrive itu orang tua berarti? Gimana? Yang ngedrive untuk nyanyi orang tua waktu kecil? Orang tua aku tuh dua-duanya emang pencinta musik banget dan tanpa disuruh-suruh juga emang aku pas masih kecil tuh banci tampil banget. Emang ngeliat panggung tuh pengen naik gitu. Kalau misalnya ada lomba disuruh ikut lomba juga nggak pernah, setahu aku sih aku nggak pernah ada yang penolakan gitu, malah seru gitu. Oke, Emang berarti yang tampil aja dari ya, berarti kompetisi banyak tuh ya, nggak nyanyi doang ya, model gitu-gitu ya, mungkin fashion show kecil-kecil gitu ya. Wah, aneh sih piala-piala yang aku dapatkan pas masih kecil ya, dari bayi sehat, dari lomba senyum. Lomba senyum itu gimana itu? Wah, aneh juga, aku juga nggak ngerti lomba senyum kayak gimana, tapi lomba senyum tersebut tuh pas lagi masih balita gitu loh. Jadi dari bayi-bayi yang fotogenik dan gak nangis pas di foto. Habis itu dapet piala. Ya, absurd juga ya. Tapi ada ya. Oke. Nah, itu akhirnya kan waktu itu sempat skip nyanyi juga kan? Waktu itu tadi di umur 5 tahun ya. Itu kenapa Neda? Apa udah fokus ke sekolah nih? Iya, karena disuruh fokus ke pendidikan dulu. Jadi emang ya udah, mungkin juga pada saat itu aku udah lumayan kenyang ya sama lomba-lomba gitu. Jadi emang shifting aja. Nah itu akhirnya punya mimpi-mimpi lain nggak Neda setelah jadi penyanyi? Katanya di drive jadi dokter malah ya sama orang tua. Iya, sebenarnya kalau misalnya dari orang tua sih kepinginnya aku jadi dokter karena keluarga aku tuh semuanya, hampir semuanya dokter, kalau enggak insinyur gitu loh. Oke. Emang giat belajar sebagai anak lah ya, tapi aku juga akhirnya kuliahnya bisnis juga sih, nggak karena dokter sekolahnya lama, aku nggak mau. Benar. Nah itu, akhirnya kan sekolah di Inggris tuh ya, di London ya, ambil business management. Nah itu gimana tuh ceritanya kok akhirnya milih ke jurusan bisnis? Ada cita-cita yang mau digapai nggak, atau bikin apa, kayak bikin usaha, bikin startup lah mungkin dulu, apa kenapa kok ngambil bisnis manajemen? Sebenarnya ngambil bisnis manajemen karena aku pingin belajar how the world works secara dan aku juga ngerasanya aku tuh tertarik sama komunikasi, sama marketing, dan aku juga ngerasa banget ngerti tentang manajemen, dan dari jurusan yang aku pilih tuh bisnis manajemen kayaknya lingkupnya tuh udah dapet semuanya. That's why aku milihnya bisnis manajemen. Oke, ini bisnis manajemen dan akhirnya selesai sana malah terjunnya ke PR ya. Nah iya benar. Nah,
Pintar. Gimana tuh ceritanya kok malah jadi ke komunikasi? Nida, apa emang dari dulu suka kecap gitu atau gimana? Emang suka tampil kan ya dari. Ya. Enggak, Oke. aku pas kuliah tuh suka banget zaman-zaman tugasnya tuh kalau misalnya bisa dipresentasiin tuh aku kayaknya lebih maksimal, dan ketemu sama orang tuh aku Iya, suka. ketemu media, jurnalis kayak gini udah biasa berarti ya udah. Gampang lah gini lah gitu. Aku bagi-bagiin press release dan nelfon-nelfonin jurnalis kok belum Iya. naik beritanya gue. Oke. Oh ya, berarti salah satu job di Hi-Fi salah satunya mungkin nulis press release ya, Nida ya? Betul sekali. Kamu Iya. sayang ya? Yang ngeblasin email gitu-gitu ya. Terus Iya, nanti Simal bukan aku sih, alhamdulillah. iya, alhamdulillah ya. Cuma nulis doang ya. Oke. Oke, tadi dari PR ya, akhirnya terjun ke itu ya. Kamu sempat ke Ismaya ya? Iya, Iya deh. nggak sampai sebulan di Ismaya pun. Oh, nggak sampai sebulan. Nah itu udah dikontak tuh sama teman-teman dari Hi-Fi berarti ya? Apa gimana tuh ceritanya? Itu tuh aku dikontak sama teman-teman Hi-Fi itu pas aku baru resign dari kerjaan aku yang pertama di Oke. PR. Tapi pas aku resign itu aku sebenarnya udah dapet kerjaan di Ismaya. Tapi untungnya belum masuk ke ke kontrak baru kan, masih Iya. dalam Training percobaan gitu ya. bulan pertama gitu. Ya, ternyata sebulan nggak sampai udah kerjaan lagi. Oke. Berarti dulu drive-nya dari PR ya, kerjaan PR ke masuk ke itu event atau kreatif industri ya? Itu drive-nya apa dulu? Apa karena mau melanjutin hobi yang dulu kecil? Jadi lingkup musik ini enak nih kayaknya. Atau gimana nih, Ida? Dulu pertimbangannya? Gak ada kepikiran buat masuk industri musik sih. Bener-bener gak ada kepikiran sama sekali. Dan gimana aku bisa masuk ke Hi-Fi itu awalnya gara-gara aku upload video di YouTube, tapi bukan macam-macam YouTuber zaman sekarang yang kayak viewers yang karya originalmu itu tuh. Iya, bawa gitar itu ya. Cuma 300 orang, bukan 300.000 ya, 300 orang, dan emang cuma teman-teman aku doang gitu. Ya? Salah satu dari 300 itu yang nonton anak-anak Hi-Fi. Iya. Ya nggak apa-apa dong. Maksudnya kan sekarang orang berlomba-lomba pingin banyak yang nonton kan. Tapi kan kamu 300 kan impactful banget ya. Dulu ya. Itu dulu karya original ya yang kamu taruh di YouTube yang awal-awal itu? Ada yang cover, ada yang original. Oke. Akhirnya ditonton dan dikontak tuh ya. Nah, oke. Berarti saat itu kan join ke Hi-Fi kan. Nah, join ke Hi-Fi kan sebenarnya menggantikan vokalis yang lama. Ya nggak, Nida? Nah, itu gimana sih tantangannya sebagai menggantikan vokalis ini kan krusial kan. Seorang vokalis loh. Itu pressure-nya gimana, Nida? Saat itu? Pressure-nya banyak banget, tapi untungnya kan emang aku bukan datang dengan ambisi untuk menjadi musisi besar gitu, atau sebelumnya tuh bener-bener nggak ada cita-cita gitu, nggak untuk bisa beneran menyanyi dan mendapatkan karir di industri musik gitu. Jadi mungkin pressure-nya nggak sebanyak yang dibayangkan sama teman-teman, karena kalau misalnya secara pribadi itu nggak terlalu ada ekspektasi. Jadi aku tuh banyaknya paling kayak pressure-nya dari ekspektasi teman-teman yang emang udah cinta banget sama Hi-Fi dari dulu gitu. Gimana caranya supaya minimal mereka nggak sebel ngeliat aku ada di panggung sama idola-idolanya gitu. Oke, jadi itu waktu adaptasi mungkin bisa jelasin berapa lama nih waktu itu setelah dikontak akhirnya berapa lama tuh? Akhirnya mulai manggung atau mulai workshop gitu? Wah, cepet banget, sumpah cepet banget. Kayak aku ketemu sekali, bener-bener cuma sekali ketemu sama tim Hi-Fi. Terus abis itu minggu depannya langsung ngejam bareng, tapi jamnya tuh bukan yang sembarangan gitu, langsung di studionya Mas Organik. Langsung ada Lale Manino juga di situ. Hari itu juga aku di email lagu-lagu di album yang belum keluar dari Hi-Fi, aku disuruh hari itu juga. Berarti apa itu? Kereta Kencana itu? Album yang... Ya. Jadi sebenarnya kalau aku mau jahat tuh pada saat itu aku bisa ngelik lagu-lagunya Hi-Fi sih ke internet. Berarti sebenarnya Kereta Kencana sebenarnya udah jadi? Kereta Kencan, iya. Oke. Berarti
Berarti bukan dari awal Neda masuk itu garap dari awal, tapi udah mungkin berapa persen udah jadi gitu ya? Udah jadi, sebenarnya udah jadi banget, Oh. udah tinggal rilis sebenarnya. Cuma karena harus mengganti vokalis ya. Tapi sebelumnya ngikutin nggak Hi-Fi atau tahu lagunya lah gimana? Sebelumnya Neda sebelum join nih. Siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Tahu lah. 3 mata ke hati gitu kan. Oh, oke, berarti sebenarnya udah tahu ya hitsnya gitu ya. Oke. Nah, terus kan jalan nih sama Hi-Fi kan. Nah, itu akhirnya waktu pandemi akhirnya mutusin tuh ya kamu buat solo gitu kan, buat nyanyi sendiri lah gitu. Nah, itu apa yang jadi drive kamu kok akhirnya pingin aku tak coba buat sendiri deh. Dan itu tanggapan teman-teman gimana tuh waktu mutusin kamu tuh untuk solo nih? Sebenarnya tuh kepikiran buat bikin solo project tuh awalnya gara-gara proses pembuatan album cerita. Jadi di situ kan aku pertama kali nih belajar beneran songwriting secara profesional dengan lirik yang bahasa Indonesia juga. Dan ngulik-ngulik di situ tuh aku belajar kayak mencari tahu sebenarnya tuh musik seperti apa yang aku suka gitu kan. Aku cari-cari reference kalau misalnya mau nulis buat Hi-Fi tuh musik seperti apa yang bisa aku bawa. Tapi ternyata di proses tersebut tuh aku malah mengetahui bahwa masih banyak lagi musik yang aku suka, tapi ternyata emang kalau misal dipaksain dimasukin ke musiknya Hi-Fi itu malah jatuhnya maksa gitu. Iya, masa oke. Di situ juga di proses pembuatan cerita juga aku menyadari bahwa nih aku baru banget nih masuk industri. Karena teman-teman udah sekarang udah 13 tahun lah. Ini aku baru sampai sekarang aja aku baru 6 tahun, kayaknya masih banyak PR yang bisa aku kerjain juga sendiri. Lagi pandemi kemarin banyak waktu kosong, kayaknya adalah waktu yang tepat gitu untuk aku kerjain PR lah istilahnya. Lebih mengetahui juga kayak identitas aku sebagai musisi tuh kayak apa sih, karena kan aku masuk ke industrinya dengan cap birunya Hi-Fi gitu kan, jadi mencari tahu jati diri aku sendiri juga. Berarti pengen membuktikan ya dari nol itu gimana sih mungkin ya Neda ya tepatnya. Aku kan nggak dari nol juga sama teman-teman Hi-Fi. Terus tanggapan teman-teman gimana? Kayak aku mau dari single solo nih gitu, atau pas mutusin gimana teman-teman Hi-Fi? Iya, pastinya minta doa restu ya. Iya. Karena juga tuh bukan karena pengen cabut dari Hi-Fi. Oke. Nah, aku kalau Nah, kalau aku lihat Discovery ini ide kan sebenarnya kamu agak jazz gitu kan ya, Frank Sinatra gitu ya. Nida ya. Atau gimana? Referensi kamu? Itu adalah referensi musik yang dijajalin sama orang tua dari kecil sih, Frank Sinatra, Tony Bennett, Ella Fitzgerald. Iya. Jadi itu banget sih sampai sekarang kayaknya. Oh iya. Ya itu makanya mungkin karya-karyamu yang awal yang kayak itu kayak single sebelumnya kan emang kayak sound-soundnya kan emang sound lama ya. Nida yang kamu explore ya. Ya enggak? Emang aku suka sih sama sesuatu yang berbau vintage, nggak cuma musik. Oke, ya itu dari Lubuk Bicara yang lalu Hanya Debu gitu ya. Terus yang tentang Rindu itu yang mungkin agak upbeat, tapi ya tetap soundnya yang lama ya. Sebenarnya referensinya tuh banyak ke apa namanya band sama disco 60-an gitu loh. Oke. Nah, sekarang masuk yang single yang baru ya. Ini yang waktu aku denger ini mungkin ada musik kekiniannya yang masuk ya. Nih yang kamu masukin ya. Ya nggak sih? Ada beat elektroniknya juga di situ. Elektronik ya di situ ya. Nah, ini single terbaru Jodena Nirmala ini waktu garapnya itu kapan? Nida. Pas Jakarta lagi PPKM. Oh, berarti yang PPKM yang Agustus itu mungkin ya? Benar. Iya. Dan ini termasuk produktif loh Nida. 2020 ini udah 4 single. Ini berarti menuju apa? EP atau album? EP, mini album. Tapi sebenarnya ini udah rangkum sih, udah cuma 4 doang isinya. Oh, oke. Berarti ini 4 ini isinya ya EP itu ya? Oh, oke. Berarti ini kapan nih berarti EP-nya dinamain nih? Jadi insya Allah sih aku lagi mempersiapkan ada satu audio lagi yang bisa mengikatkan 4 lagu yang berbeda-beda ini. Satuan sih. Oke. Berarti nanti EP-nya isinya 5 ya berarti? 5 lagu? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Oh, masih rahasia berarti ya. Oke.
Oke, nah ini langsung ngomongin Nirmala ya. Ini Nirmala nih ceritanya kan tentang harapan kamu ya. Nih deh, ya bisa dijelasin nggak? Apa yang pesan yang kamu mau share di Nirmala ini? Harapannya sebenarnya tuh Nirmala dan juga lain dari kata bidadari. Dan Nirmala tuh adalah doa baik aku untuk tahun 2022 tuh yang bahagia, yang indah, yang tenang gitu loh. Pengennya tuh sesuatu yang dan lah ke depannya. Oke. Nah, ini mungkin aku penasaran ya, dan ini mungkin bisa jadi pertanyaan terakhir aku. Nah, ini kan aku kemarin lihat ya teman-teman lah, teman-teman circle kamu ini posting PT Merakit Pelita Realita. Nah, ini apa nih? Aku gini, apakah Neida ini skill manajemennya dikeluarin lagi ya? Yang bikin perusahaan? Ataukah ini termasuk tadi rangkaian kolaboratif Hi-Fi, EV, Gerard sama apa namanya Aga atau gimana, Neida? Iya, itu sebenarnya adalah marketingnya kita untuk bikin teaser album baru yang insya Allah akan keluar di tahun 2022 ini. Judulnya Bermata Hujan. Ya, PT-nya nggak beneran ya teman-teman. Tapi albumnya beneran kok. Alhamdulillah. Iya betul. Iya, cuman brandingnya mungkin kayak bikin perusahaan ya, kayak bikin startup ya kamu ya? Iya, emang sengaja karena itu Iya. kayak sebelum albumnya kita mulai, itu tuh sebenarnya kita bikin kolaborasinya tuh bikin video klip bareng gitu. Jadi kita series gitu. Jadi ada di video klip lagunya Ivy, lagunya Hi-Fi, dan lagunya Gerald dan Aga. Itu tuh nyambung, ada ceritanya. Dan ceritanya tuh kita si musisi jadi anak kantoran. Oke. Oke, berarti gitu. Jawab ya. Nah itu aku pikir, wah ini skillnya Neida ini masuk lagi nih dulu waktu apa namanya di London ya. Bikin dia bikin startup gitu kan. Ya. Tapi di Hi-Fi di sini manajemennya kita ikut andil semua sih, emang kita. Iya. Oke, mungkin itu ya. Nah, ini terakhir nih, Neida. Kalau listener mau nikmatin karyanya Neida ini bisa di platform mana aja, Neida? Teman-teman sekalian, semoga teman-teman mau mendengarkan lagu-lagu solo project aku. Kalian bisa dengerin di banyak music platform kesayangan kalian. Kalian tinggal pilih, bisa ketik Neida di Spotify, Instagram, Music, Apple Music, anything. Oke. Mungkin itu ya tadi Neida pesannya udah sampean juga, dan singlenya tadi yang judulnya Nirmala ya, dan ini kan tadi udah di-spill sama Neida juga ya, bahwa nanti ada satu lagu lagi yang akhirnya itu dirangkum jadi EP ya. Dan Neida. Amin. Oke, thank you listener di episode kali ini, episode perdananya di season 4 bersama Neida, dan jangan lupa nanti tetap stay di Bingkai Suara ya. Nanti kita undang banyak lagi ya di season 4 ini, siapa aja yang jadi bintang tamu kita nanti ditunggu aja. Oke, saya di Sadi pamit, dan sini saya mewakili Neida juga pamit. Bye bye. Bye-bye.